dia tadi kuasa hukumnya si S ini mengatakan kalau anak-anaknya Ruben sendiri pernah coba untuk voice note, telepon, tapi tidak ada respon sama sekali. Mungkin bagaimana? Oke, jadi begini ya, ada bukti sebenarnya, ya. Artinya saya sudah diinfo oleh Ruben dan bisa kami buktikan sejak lama, ya. Ruben itu sudah chat S dan mengatakan bahwa nomor teleponnya itu ganti. Ya, dan inilah nomor telepon saya yang sekarang. Begitulah kira-kira intinya. Berarti kan sudah ada pemberitahuan. Kenapa pemberitahuannya ke S? Ya iyalah, walaupun anak-anak itu punya HV, menurut kita semuanya itu dalam kekuasaan absolut dari anak-anak atau dalam kontrol ibunya sebagai orang dewasa. Ya pasti kontrol ibunya. Jadi oleh karena itu pemberitahuan itu diberikan kepada S sebagai ibunya, sudah ganti nomornya. Jadi kalau misalnya kemudian anak-anak itu dibiarkan terus menghubungi nomor yang lama, ya nggak nyambung. Lalu kalau kemudian itu di framing, dia nggak balas-balas, nggak angkat-angkat, loh kan sudah dikasih tahu nomornya berubah. Dikasih tahu nggak ke anak-anak? Tapi S sendiri tetap masih bisa berkomunikasi dengan R-nya. Nah, baru kemudian kemarin itu dikirim, baru bisa berkomunikasi. Nah, pertanyaannya seperti itu, nggak dijawab. Ya, teleponnya ke nomor yang mana? Ya, itu yang bisa kami jelaskan. Ada yang lain? Bang, soal DC itu kan tidak terlepas dari langkah dari pihak leasing yang menurunkan DC yang kalau menurut abang di preskon sebelumnya itu tidak tepat karena baru hari tapi mereka sudah menerjunkan DC begitu. Apa abang udah komunikasi dan keberatan gitu kepada pihak leasingnya bang untuk disomasi atau apa gitu bang? Apa yang membuat kami harus keberatan? Apa yang membuat kami harus somasi? Penagihan itu bang maksudnya? Penagihannya kan nggak ada kepada kami. Artinya kalau memang misalnya leasingnya tahu bahwa yang berkewajiban itu adalah Ruben, alamatnya juga alamat Ruben, nomor teleponnya juga nomor telepon Ruben, nggak ada sama sekali kaitannya dengan S, apalagi mereka itu sudah berpisah pada waktu ini dilakukan. Lalu apa masalahnya? Salahnya siapa? DC. Loh, komplain dong ke DC-nya. Kalau kami kan memerintahkan leasing atau dari DC bergerak sendiri atau seperti apa sih bang? Kan saya sudah sampaikan, ya kalau kita bicara mengenai masalah aturan, ya salah satu aturan itu kan ada mengenai masalah penagihan itu diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau misalnya kredit itu sudah macet, maka pertama kali yang harus dilakukan itu adalah macet loh ya, berarti sudah beberapa lama nih kan begitu, maka diperingati dulu, ada surat peringatan, ada tahapannya, ada surat peringatan nggak dihiraukan, nggak diabaikan, maka leasing itu boleh menyerahkan penagihan itu kepada debt collector, gitu loh. Nah, jadi kan kalau misalnya kemudian terlambatnya baru beberapa hari, ya, ini jelas ini kelihatan ini, tuh, setiap tanggal 6 November, ya, kita bayar tanggal 7. Di mana terlambatnya? Gitu loh. Jadi kami juga heran kalau misalnya kemudian tiba-tiba ada DC. Ketika ditelepon, Ruben bilang bicara sama lawyer saya, ya saya juga nggak pernah diinformasikan Ruben, makanya saya bilang, saya nggak tahu, akhirnya baru tahu loh. Tapi setidak-tidaknya kita langsung respon dan kita langsung bayarkan. Dan sebenarnya masalahnya sudah selesai. Pertanyaannya kenapa harus preskon? Kenapa harus di-up? Oke, di-up-nya ini karena tata cara dan perilaku DC-nya itu yang selain salah alamat, salah kamar, dan terlalu cepat. Nagihnya belum macet. Loh, komplain dong. Harusnya yang preskon itu yang diserang tuh DC-nya. Yang diserang itu adalah leasingnya. Harusnya diperiksa dong, diminta dong surat-surat tugasnya. Biar tahu dia yang merintahkan siapa. Coba sekarang tanya sama kuasa hukumnya S, siapa yang merintahkan DC-nya? Coba tanya kuasa hukum S, ada nggak surat tugasnya? Jadi jangan kedatangannya itu yang menjadi suatu isu yang besar, apalagi sudah ketemu dengan kita dan kita sudah katakan itu sudah clear. Harusnya nggak perlu preskon.
Ya, jadi ini kita bicara mengenai masalah sesuatu itu kan secara logika. Kembali yang saya ulang, because law is logic. Ya, because law is logic. Jadi karena hukum itu adalah logika, maka kita harus menggunakan logika berpikir kita untuk melakukan setiap tindakan-tindakan kita. Nah, ya, jadi kan pantas dong kalau kita berpikir, lo kenapa kok di up ini masalah DC sementara semuanya ini udah clear. Apa ada framing ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi ada kesulitan masalah keuangan atau dia orang yang tidak bertanggung jawab? Loh, makanya salah satu cara kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang yang bertanggung jawab adalah dari komitmen kami untuk membayar tiap bulan dengan jumlah yang tidak sedikit dan tidak pernah lalai untuk sebuah kebutuhan di rumah itu. Yang kebetulan di rumah itu ada anaknya Ruben juga kan begitu, dan juga tentu anaknya S. Tapi kan ketika sudah berpisah kan, maka tanggung jawab anak itu kan harusnya ya tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan satu orang saja. Pola asuh dan pola didik itu juga bukan dari satu orang saja, tapi dari dua-duanya. Kan begitu dong harusnya. Nah, kalau dikatakan anaknya nggak mau, ya sekarang seperti ini misalnya. Anaknya nggak mau belajar. Diikutin nggak? Orang anaknya udah gede, ada keinginan, anaknya nggak mau belajar, terus gimana? Dibiarin nggak belajar? Anaknya nggak mau sekolah, dibiarin nggak mau sekolah? Ya tidak dong, kita sebagai orang dewasa ya harus memberikan pengertian. Nggak boleh gitu, nak. Karena papamu, ayahmu juga rindu sama kamu dan kamu harus ketemu dengan dia. Bukan langsung ya udah, kalau nggak mau ketemu sama ayahmu, mau ketemu sama yang lain, itu kan nggak begitu juga dong. Setuju nggak? Pasti setuju dong. Yang saya sampaikan ini semuanya logika, nggak ada hal-hal yang tidak masuk akal. Oke, yang Tapi lain. setelah itu mungkin ada komunikasi nggak bang antara anak-anak dan si Erin ini pada akhirnya? Kalau tadi saya berkomunikasi dengan R, ya akhirnya tadi pagi dia bisa berkomunikasi dengan anaknya via telepon. Ya, kok bisa Ben? Ya nggak tahu. Apa karena mungkin dia mau preskon hari ini, sehingga akhirnya komunikasi dibuka, biar ada bukti bahwa anaknya sudah berkomunikasi dengan ayahnya. Ya kita nggak tahu juga. Tapi kami juga tidak ingin menyangkal bahwa hari ini ayahnya bisa berkomunikasi dengan anaknya. Setelah berapa lama bang? Kan saya sudah sampaikan kemarin itu kalau untuk klien kami kan setelah 2 bulan. Kan begitu kira-kira intinya. Pihak sana hanya Sampai mengatakan dengan hanya sana awal ini, November Pak. ada Kenapa? pertemuan main sama 2 anak-anak, minggu Bang. baru. Ya buktinya ada. Ada. Ada buktinya tadi. Tidak Mau nunjukin tapi, nggak Bang. mau nunjukin, Hah? Bang. Dia Loh, nggak nunjukin. bagaimana? Karena kalau misalnya Ruben dia bilang, inilah foto yang saya posting terakhir di IG menurut dia, itu semuanya foto lama, Bang, dia bilang. Nah, ini ya dia kirim ke saya ini, ya. Kalau saya langsung tunjukin buktinya. Kita nggak usah ngomong gitu loh, ya. Ya buktinya itu ada, nah, ya ini dia buktinya itu. Ini yang ada di IG-nya si Ruben. Ya. Tuh ini. Ya. Bang. Tanggal bang. Ya, ini. Bang. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita bisa lihat tuh. Nih. Tanggal dan jamnya. 28 Juni jam 17.13. Jadi kalau misalnya kemudian foto itu di-uploadnya sekarang, di-postingnya sekarang, seolah-olah itu adalah kejadian hari ini. Tapi aslinya foto itu diambil kapan? Kelihatan kan? 28 Juni jam 17.13. Sekarang udah bulan apa? November. Hitung aja. Gitu loh. Jadi artinya kan nggak mungkin kan Ruben itu mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipersoalkan. Kalau selama ini dia diberikan hak untuk ketemu sama anak-anaknya, dia nggak pernah ribut juga. Dia juga nggak pernah up bahwa dia tetap sebagai ayah yang baik, memberikan biaya yang sedemikian besar. Dia juga nggak ribut kok. Nggak ada orang yang tahu. Kan begitu. Ketika dia nggak dikasih haknya pun, atau dibatas-batasi haknya untuk ketemu sama anaknya, apakah Ruben preskon? Apakah ketika kami memberikan surat pemberitahuan kepada S untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah berjanji dan berkomitmen untuk memberikan waktu sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam 1 minggu, dan ketika itu tidak dilaksanakan, dan oleh karena itu kami kirim surat pemberitahuan, apakah kami preskon? Loh, enggak. Loh, kenapa kemudian kami menggunakan hak jawab kami? Karena
pihak sana preskon terkait masalah DC yang sebenarnya juga sudah selesai. Kan begitu. Jadi jangan dipersoalkan, wah ini nggak ketemu loh. Sebenarnya dari kemarin itu kan kita sudah menanyakan kenapa kok anaknya nggak diizinkan ketemu sama Ruben. Makanya kita bikin surat. Suratnya juga tertutup. Kita kasih langsung sama kuasa hukumnya. Nggak kita up-up. Karena kita rasa ini masalah personal. Kita juga nggak ingin mempermalukan. Kan begitu. Tapi sekarang kan ketika dia muncul dengan DC itu tapi nggak ngerti yang dikomplain siapa DC-nya atau karena kami membiarkan ini nggak jelas ini arahnya kemana. Ya, jadi oleh karena itulah kami ingin mengklarifikasi kalau dianggap kami nggak bertanggung jawab, kita tanggung jawab kok. Gitu loh. Buktinya setelah ada DC itu, kemudian berikutnya dibayarkan itu. Kalau memang misalnya DC-nya yang salah, ya komplainnya ke DC, jangan preskonnya terkait dengan masalah Ruben punya kewajiban yang dilalaikan. Ya teman-teman ya.